kuntum tuhibbunallah. Katakanlah apabila, yakni katakan wahai Muhammad kepada para manusia, apabila memang benar kalian mencintai Allah, sebagai bentuk cinta kalian nih kepada Allah, apa yang kalian lakukan, effort, ibadah yang kalian lakukan nih, bentuk cinta kalian kepada Allah. Apabila memang benar kalian tulus mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yakni ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, hanya dengan begitu Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, seraya mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maknanya apa? Orang yang memang ia benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidaklah tampak dari pengakuan yang disebutkan atau diucapkan oleh lidahnya, tapi tampak dari apa yang dipraktekannya. Apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Benar dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Itu ayat demikian. Syekh Utsaimin rahimahullah dan lain-lain bilang ayat magas, ayat barometer. Kau ingin melihat seberapa besar cinta seseorang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa ngaku-ngaku gak? Ngaku-ngaku mah semua juga bisa. Tapi sebenarnya seberapa besar seseorang memang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Lihat seberapa besar dia berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dominan padanya sunnah, maka semakin besar cintanya kepada Allah. Semakin dominan padanya bid'ah, semakin tolerir ia dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya semakin berkurang pula cintanya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat barometer. Dan dari ayat itu jelas bahwa Allah akan membalas cinta kita, yakni bentuk ibadah kita, effort kita sebagai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengganjarnya hanya apabila kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni sebesar apapun bentuk cintamu, effortmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dalam teknisnya kau tidak mengikuti contoh yang datang keterangannya dibawakan oleh sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan menjadi hasilnya, tidak akan menjadi sesuatu yang kau harapkan, seperti yang kau harapkan. Dari situ Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan", barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, "laisa 'alaihi amruna", enggak ada perkaranya dari kita, enggak ada contohnya dari kita, enggak ada tuntunannya dari kita, amalan yang dia lakukan, fahuwa radd, maka ia tertolak. Yani tidak menjadi pahala yang dia harapkan. Yuhibbukumullah, hanya dengan begitu, hanya dengan fattabi'uni, hanya dengan mengikutkulah, hanya dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Yani tanpa mengikutiku Allah tak akan membalas cinta kalian. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Yayasan Rumah Bakti Amanah, Rubama Foundation, didirikan untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan terhadap generasi bangsa di masa depan. Generasi umat ini tak akan lagi menjadi bagian dari kumpulan manusia yang hanya tampak banyaknya saja, namun seperti buih di lautan. Akan tetapi, mereka adalah generasi yang mengedepankan fi'lul khairat, karya nyata dalam hidupnya, dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan matang. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat jika upaya penyiapan pembinaan generasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun, akan terasa lebih ringan dan indah jika dilaksanakan secara berjamaah dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab atas kondisi generasi penerus bangsa. Baik dari pihak masyarakat yang memiliki kepedulian pada pembinaannya, lembaga pemerintahan,
serta semua unsur pendidik dan lembaga yang bekerja sama dan mengutamakan ketauhidan di dalamnya. Apa kabar kalian? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Yayasan Rumah Bakti Amanah mengajak kepada segenap masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan cita-cita mereka.